Baiklah, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang tersusun dari pertama Christine, kedua Arisman, ketiga Ricky, keempat Agus, dan kelima Zulkifli. Di sini saya akan membawakan menjelaskan tentang sistem basis data, ERD, DDL, dan DML. Yang pertama saya akan membawakan sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Kedua, tujuan untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Manfaat atau fungsi. Pertama, mengelompokkan data informasi, memudahkan identifikasi data, menghindari data ganda yang tersimpan, memudahkan akses, simpan, pembaruan, dan penghapusan data, menjadi penyimpanan data dari aplikasi atau situs web, menjaga kualitas data yang diakses agar sesuai yang diinput. Keempat, jenis sistem basis data. Pertama ada Microsoft Access, kedua Oracle, ketiga MySQL Server, keempat MySQL, kelima Freebird, keenam MariaDB, ketujuh AriaDB, ke-8 PostgreSQL, ke-9 Cloudera. Di sini termasuk ada juga tipe-tipenya. Pertama, analytical database atau database analitik, yaitu jenis data untuk menyimpan informasi data yang diambil dari data operasional dan eksternal. Kedua, operational database atau basis data operasional, yaitu database yang menyimpan data terperinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi secara keseluruhan. Ketiga, distributed database atau basis data terdistribusi, kelompok kerja dan departemen database lokasi di berbagai kantor dan tempat kerja lainnya. 4. Data warehouse atau gudang data, ialah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang. 5. User data atau database pengguna akhir. Jenis pengguna database ini merupakan untuk pengguna terakhir saja dari berbagai macam data jenis database. 6. Real-time database atau basis data waktu nyata, yakni sistem pengolahan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-ubah mengandung data terus-menerus dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu. 7. Dokumen oriented database atau basis data berorientasi dokumen, sesuatu di antara perangkat lunak komputer yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. 8. In-memory database atau database dalam memori, database yang tergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data di komputer. 9. Navigation database, penelusuran database query, menemukan objek yang diikuti referensi objek tersebut. 10. Database tipe media web, suatu set halaman multimedia yang saling berhubungan dari sebuah situs web, terdiri dari halaman utama dan hiperlink multimedia seperti gambar, teks, grafik, audio, dan lain sebagainya. 11. External database atau database eksternal, yakni database yang menyediakan akses ke data pribadi eksternal dan online. 12. Relation database atau database relation, merupakan standar komputasi bisnis dan database yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, tidak hanya itu aja, database juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya: pertama, lebih mudah dan lebih cepat; 2. Pemusatan kontrol data; 3. Efisiensi ruang penyimpanan; 4. Lebih akurat; 5. Ketersediaan; 6. Keamanan; 7. Kebebasan data; 8. Dapat pengambilan keputusan yang lebih baik. Kerugiannya atau kekurangannya: pertama, ada peningkatan biaya; kedua, proses backup memakan waktu; ketiga, bila ada akses yang tidak benar;
dijelaskan oleh teman saya Aris Nanduro. Baik, saat ini kita akan menjelaskan tentang ERD. Pengertian dari ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai antar relasi, atau juga bisa disebutkan dengan suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data yang dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan antara relasi entitas atau objek yang terlihat beserta dengan atributnya. Di dalam ERD ada beberapa atribut yaitu seperti entitas. Entitas itu seperti persegi panjang, yang dimana entitas adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya di dunia nyata. Misalnya seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan ruangan. Yang berikutnya ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship tersebut yang berbentuk bulat lonjong. Yang berikutnya adalah relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih, seperti diamond bentuknya. Yang berikutnya ada garis atau penghubung antara entitas dengan relasi. Di dalam ERD juga ada hubungan antara satu dengan banyak, ada banyak dengan banyak. Jadi hubungan satu atau one to one, yaitu hubungan antara mahasiswa dengan dosen misalnya. Jadi hubungan satu ke banyak, yaitu one to many, yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, yaitu satu orang tua memiliki banyak anak. Yang berikutnya hubungan banyak atau many to one, yaitu hubungan antara misalnya sejumlah anak hanya memiliki satu orang tua. Yang berikutnya hubungan banyak ke banyak, yaitu hubungan banyak ke banyak atau many to many, yaitu hubungan misalnya hubungan antara mata kuliah dengan mahasiswa, yang artinya banyaknya mata kuliah dapat diambil oleh banyaknya mahasiswa. Jadi selanjutnya dalam membuat ERD ada beberapa yang harus diwaspadai. Selain itu juga dapat dituntut untuk lebih teliti dalam menggunakan entiti, relasi, dan atributnya, yaitu ada beberapa langkah berikut yang agar bisa membuat ERD lebih baik. Yang pertama ada menentukan entitinya, menentukan relasi, gambar ERD sementara, isi kardinalitas, tentukan primitive key atau kata atau kunci utama. Itu yang berikutnya gambar ERD berdasarkan primary key. Yang berikutnya menentukan atribut, pemetaan atribut gambar ERD dengan atributnya. Jadi selanjutnya kita akan masuk di bagian contohnya. Jadi kita akan masuk di contoh di dalam untuk membuat ERD. Jadi di sini di paket tulis kita sudah sediakan ERD universitas. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana perjalanan untuk membuat ERD-nya. Jadi di sini sudah ada ERD universitas, yaitu ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan ruangan. Jadi di sini ini namanya entitas. Entitas mahasiswa memiliki atribut, ada NPM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Ada dosen, atribut dosen, NIDN, nama dosen, alamat dosen. Di entitas mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS-nya. Seterusnya ada di ruangan, entitas ruangan yaitu kode ruangan, lokasi, dan kapasitasnya. Jadi di sini untuk ERD ini ada namanya one to many, atau artinya satu mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Dan seterusnya ada di sini satu mahasiswa membimbing
satu dosen membimbing satu mahasiswa. Jadi di sini entitas ini adalah entitas yang itu persegi panjang berhubungan dengan ini namanya relasi dengan entitas lainnya. Yang berikutnya ada di sini many to many. Di sini ada dosen, banyaknya dosen dapat mengajar banyaknya mata kuliah. Jadi di dalam nanti di dalam many to many itu karena banyak ke banyak, nanti di dalam tabel relasi akan dibuat entitas baru, itu ini mengajar ini dijadikan sebagai entitas baru yang memiliki di situ adalah mengajar, tahun mengajar dan semester. Yang berikutnya adalah satu mata kuliah itu digunakan untuk satu ruangan. Jadi itu adalah gambaran dalam pembuatan HRD-nya. Jadi selanjutnya kita akan masuk di dalam tabel relasinya, bagaimana cara hubungan-hubungan antara entitas yang satu dengan entitas lainnya. Jadi di sini adalah tabel relasi, ada di sini tabel mahasiswanya, ada NPM-nya. NPM itu adalah disebut dengan primary key-nya atau tanda pengenal ya. Nah, di sini ada mata kuliah. Kode mata kuliah atau kode mata kuliahnya dikasih sebagai primary key. Primary key-nya berhubungan dengan di sini, karena bisa di sini tadi dosen mengajar, sebenarnya dosen mengajar banyaknya mata kuliah sehingga memunculkan entitas baru, yaitu entitasnya ini mengajar. Itu di dalamnya ada isinya, ada ID mengajar, tahun mengajar, semester, NIDN sebagai 14K, kode mata kuliah sebagai 14K, dan kode ruangan sebagai 14K. Jadi di sini yang pertama ada mata kuliahnya berhubungan dengan kode mata kuliah atau 14K-nya, itu kode mata kuliah berhubungan dengan ini kode mata kuliah sebagai 14K atau kunci tamu di dalam tabel mengajar. Yang kedua ada dosen atau tabel dosen, yaitu ada di sini adalah NIDN-nya sebagai primary key terhubung dengan atau berrelasi dengan tabel mengajar sebagai NIDN di dalam tabel mengajar sebagai 14K atau kunci tamu. Yang berikutnya ada di sini ada di ruangan. Dalam kode ruangan itu sebagai primary key-nya itu kode ruangan atau sebagai tanda pengenal ruangan akan berhubungan di dalam tabel mengajar. Ini dia sebagai kode ruangan dalam tabel mengajar itu sebagai 14K, dan ini dia relasinya. Jadi itu saja relasi dalam ERD tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini adalah relasinya. Baik, sekarang kita akan membuat suatu database. Dalam membuat suatu database ada dua perintah, yaitu ada perintah DDL dan DML. Jadi yang pertama kita buat adalah perintah DDL-nya, yang terdiri dari create, alter, drop, dan rename. Jadi sekarang kita akan membuatnya langsung. Jadi untuk masuk dalam membuat suatu database kita harus masuk dulu. Kita klik. Jadi ini perintahnya untuk masuk atau untuk membuat suatu database. Jadi sekarang kita akan membuat suatu database. Jadi yang pertama tadi kita menggunakan perintah DDL ya. Yang pertama ada create. Jadi sekarang kita akan membuat create-nya. Jadi create adalah membuat suatu nama database. Jadi misalnya kita buat namanya universitas ya. Kita buat create database
universitas 1 kita bikin. Kita enter. Jadi ini sudah jadi. Jadi untuk memanggil database universitas, kita harus mengklik use universitasnya. Nah, ini sudah langsung. Jadi sekarang kita akan membuat tabel di dalam database universitasnya, yaitu create table. Jadi tabel apa yang kita ingin buat dalam database universitas, misalnya tabel misalkan mahasiswa. Jadi apa aja di table di dalam mahasiswa itu, apa aja, misalkan nama mahasiswa, jadi kita bikin di situ varchar. Kita menggunakan varchar. Misalkan kita kasih varcharnya 20 lah ya. Baru npm-nya integer. Jadi npm ini kita kasih sebagai kode kunci atau primary key. Baru alamat. Kita enter. Jadi ini sudah oke. Jadi untuk mengetahui apa data yang kita buat itu sudah berhasil, kita akan bikin show table. Nah, jadi ini dia data yang database yang kita sudah buat. Sini ada table universitas dan ini tabelnya mahasiswa. Jadi di DDL tadi itu ada create kita sudah buat. Sekarang kita akan membuat alternya. Kita buat alter. Jadi alter adalah mengubah struktur tabel di dalam database, yaitu
Misalkan kita mengubah data di dalam tabel mahasiswa ini, atau kita membuatnya, atau kita tambahkan. Di halaman ini kita bikin nomor HP. Jadi kita bikin alter table mahasiswa. Table mahasiswa. DD kolom data yang kita inginkan, yaitu nomor HP ya. Kita bikin varchar itu 20 aja lah ya. After, atau data yang kita ingin tambahkan atau kita ubah ini setelah alamat. Jadi after alamat. Ini error karena di kolomnya belum lengkap. Jadi di sini yang salah. Sekarang kita enter. Jadi sudah jadi. Jadi sekarang kita tes apakah data atau alter yang kita buat atau data yang kita tambahkan berhasil atau tidak. Jadi kita bikin sort table. Kita bikin dash mahasiswa. Nah, jadi udah berhasil nih dia. Yang pertama tadi cuma 3 data, itu nama, npm, dan alamat. Jadi setelah kita bikin alternya atau kita ubah isi datanya dengan menambahkan nomor HP, jadi sudah ada. Yang berikutnya adalah rename. Yaitu alter table mahasiswa rename to mahasiswa sudah. Jadi rename ini maksudnya adalah mengubah nama atau skema di dalam tabel mahasiswa, dalam database yang kita buat. Misalkan tadi yang pertama tadi data yang kita bikin adalah cuma mahasiswanya. Jadi setelah kita rename, ya kita tambahkan yaitu UBD, ya mahasiswa UBD. Jadi setelah kita sort table balik,
maka ini hasilnya, jadi mahasiswa UBD. Nah, itu dia. Jadi sekarang kita masuk di drop ya. Sekarang kita bikin drop adalah menghapus tabel. Drop, misalnya kita hapus ini. Jadi sekarang kita akan bikin drop ya. Di sini sudah ada dibikin di sini drop table mahasiswa, atau untuk menghapus tabel di dalam universitas, di dalam database universitas. Ini sudah berhasil. Jadi kita untuk mengetahuinya, kita bikin show table langsung. Show table. Nah, jadi tinggal universitas doang. Jadi table mahasiswanya sudah terhapus. Baik, sekarang kita akan melanjutkan database yang tadinya sudah siap, yaitu DDL. Sekarang kita akan melanjutkan perintah DML-nya, yaitu Data Manipulation Language. Yang terdiri dari ada select, insert, delete, dan update. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah insert. Jadi di sini ada tabel mahasiswa, jadi kita bikin insert into mahasiswa. Enter, values. Di sini di data mahasiswa kita ada nama, NPM, dan alamat. Jadi namanya kita bikin ini alamat, NPM-nya 2111 1024. Alamat datanya kita bikin 2 ya. Alamatnya kita bikin ini sudah jadi. Jadi seterusnya akan kita select itu memilih atau mengambil data dari suatu tabel. Jadi data yang kita insert tadi kita coba select ya, apakah datanya berhasil atau tidak. Select from mahasiswa. Jadi ini dia data yang kita insert tadi, ini dia di sini. Langsung muncul nama, ini dia alamat dan NPM dan alamat. Seterusnya akan kita delete adalah menghapus baris dalam tabel. Jadi yang kita hapus di sini, kita akan coba menghapus nanti nama Rara ya.
dengan cara yaitu delete from mahasiswa ini. Di mana data yang kita hapus itu adalah Rara. Bernama coba kita enter. Nah, oke dia. Jadi coba kita select lagi apakah Rara tidak ada di situ. Apakah sudah terhapus? Select from mahasiswa. Select from. Nah, jadi sudah tinggal Aris yang ada. Rara tadi kita udah delete. Jadi data yang di dalam tabel Rara tadi ketika kita sudah delete maka akan otomatis akan terhapus. Jadi tinggal nama yang pertama tadi ini ya, di Aris. Jadi sekarang kita akan ini yang berikutnya kita akan update, itu mengubah isi data pada suatu baris tabel dengan cara yaitu update mahasiswa. Kita ubah alamat, kita ubah npm-nya ya. Yang npm-nya atau kita ubah aja namanya, yang namanya tadi Aris. Kita ubah namanya kita ubah ya. Atau kita update itu mengubah. Nah, menjadi Rehan. Kita bikin Rehan ya. Di mana setelah npm ya. Coba kita enter. Nah, oke. Terus kita akan untuk melihatnya kita select lagi ya.
apakah berhasil. Select bintang from mahasiswa. Nah, jadi udah berhasil, kita sudah update data tadi, yaitu update-nya yaitu nama yang nama awal tadi adalah Aris. Setelah kita update namanya menjadi Rehan, maka akan muncul di dalam database kita di tabel kita yaitu Rehan. Jadi sekian saja untuk penjelasan dari kelompok 3.